Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ayah bunda, sahabat-sahabat spesial webinar, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan. Bagaimana nih kabarnya pada malam hari ini, ayah bunda? Semoga dalam keadaan yang terbaik, istiqomah di jalan dakwah dan senantiasa terus Allah berikan keberkahan. Yang sudah hadir dari mana aja nih Bunda, Abang, dan juga sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah kita insya Allah akan belajar bersama-sama dengan Gurunda Ustadz Dedi Iriawan. Insya Allah, Alhamdulillah. Beliau adalah co-founder PP Institute dan juga Ketua Yayasan Wakaf Peradaban Internasional. Senang rasanya ya Bunda bisa dikumpulkan di majelis ilmu dan Alhamdulillah insya Allah akan semakin bertambah lagi jamaahnya. Silakan ayah bunda yang sudah hadir ya untuk bisa share-share kembali agar mendapatkan amal jariah. Silakan ayah bunda yang sudah share dari daerah mana sambil irgi absen. Coba yang sudah share dari daerah mana boleh di kolom komentar. Ada yang sudah share dari daerah mana yang sudah share dan kalau misalnya ayah bunda yang tidak ada uzur boleh silakan on cam ya. Ada Bu Lulu dari Malang dan juga Bu Hajah Nur. Barakallah. Coba yang sudah share. Tarakan. Alhamdulillah. Bunda Elsa dari Kendal sudah share. Masya Allah. Barakallah. Alhamdulillah. Saya dari Wonogiri. Alhamdulillah. Bunda Arum. Bu Nur Mudrika dari Tangsel. Alhamdulillah sudah share. Masya Allah. Siapa nih yang siap belajar malam hari ini? Alhamdulillah Gurunda Ustaz Dedi sudah hadir di tengah-tengah kita. Bekasi hadir Bunda Reni. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah sudah hadir ya, Ayah Bunda. Coba yang sudah share mana? Alhamdulillah Rigi sudah share. Tadi sore sudah Rigi bantu share. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Baik, sambil menunggu yang lainnya, Ayah Bunda dicoba sapa Gurunda kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Insya Allah, Ayah Bunda, Abang Kakak semuanya, di pukul 20.15 ini sampai dengan 21.30 ya setengah 10 kita akan sama-sama belajar bersama Ustadz Dedi yaitu jejak kebaikan abadi. Cara cerdas menyiapkan bekal sebelum kematian. Nah, ya Bunda, tentunya sebagai manusia tidak akan hidup selamanya ya, terbatas akan waktu. Paling kalau misalnya usia rata-rata ya keluarga kita kemudian apa yang kita lihat ya sekeliling kita itu tidak lebih daripada 60, 70, 80 ya. Kalau misalnya ada yang lebih, misalnya ada yang 90 tahun, Masya Allah. Bahkan ada yang sampai 100 ya, itu merupakan bonus ya, bonus untuk melakukan amal-amal solih. Nah, kita tidak tahu ya Ibunda ke depannya seperti apa, umur kita sampai berapa, akan tetapi ketika kita belajar ya, menuntut ilmu akan memperpanjang usia kita insya Allah. Apa saja jejak kebaikan yang abadi itu? Nah, insya Allah akan disampaikan oleh Guru Ustaz Dedi. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ayah Bunda. Alhamdulillah, guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita coba sapa. Assalamualaikum, Ustaz Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, bagaimana kabarnya, Gurunda? Alhamdulillah sehat Ustaz Tergi. Mudah-mudahan Insya Ustaz juga Allah. sehat ya, insya Allah. Amin, ya Allah, Rabbal Alamin. Ustaz, Masya Allah, ini temanya betul-betul jadi apa ya, jadi memikirkan karena baru saja qadarullah ya, apa
jalan itu ada bendera kuning nih. Bahkan eh, apa Hmm. sampai nginget-nginget nih jejak kebaikan abadi itu yang bisa ditinggalkan apa nih? Kadang-kadang suka bingung gitu ya, Ustaz. Nah, boleh di-spill nggak, Ustaz, di materi malam hari ini, kenapa kita penting belajar? Silakan, Ustaz. Ya, Bismillah, Bapak Ibu sekalian. Jadi malam ini memang temanya bagaimana menyiapkan bekal abadi dan pentingnya ya. Karena seringkali kita untuk hal dunia kita mempersiapkannya begitu rapih dan begitu matang. Ya, kita memikirkan gimana caranya agar ketika nanti sudah pensiun kita masih punya penghasilan. Ya, kerja nggak kerja ya tetap bisa makan, bahasanya gitu ya. Nah, untuk urusan dunia kita selalu berpikir luar biasa. Namun kita lupa, kita juga ada masanya nanti pensiun dari dunia. Ya, bukan hanya pensiun dari kantor, bukan hanya pensiun dari jabatan, tapi juga pensiun dari dunia. Pertanyaannya, ketika kita sudah pensiun, apakah kita masih punya penghasilan amal soleh atau tidak? Ya, teman-teman semua. Jadi, ketika seorang manusia meninggal dunia, terputuslah semua amal. Yang rajin sedekah stop, yang rajin zakat juga stop, ya, terputus semua, kecuali tiga hal. Nah, tiga hal ini apa? Rasulullah SAW memberitahu kepada kita bahwa yang bisa menjadi bekal abadi itu ada tiga. Yang pertama adalah amal jariah, ya. Yang kedua adalah anak yang soleh, yang terus mendoakan kedua orang tuanya. Dan setiap kebaikan anak kita, ya Bunda, yang kita didik ya dengan sabar, insya Allah kebaikannya, ketaatannya juga ngalir kepada orang tua, kepada kita yang mendidiknya. Masya Allah, ini jadi amal soleh. Makanya kalau untuk urusan anak, jangan ngitung-ngitung ya Bunda. Sekolahin, ngajiin, pokoknya total. Dan semua yang kita keluarkan, insya Allah itu jadi investasi akhirat kita yang nanti berbuah pasif income amal soleh, Masya Allah. Nah, yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi, kenapa sih malam ini ya kita semua memilih untuk bareng-bareng belajar lewat Zoom ya setiap malam. Mungkin ada yang lelah, mungkin ada pilihan lain yang menyenangkan, tapi kita pengen banget terus terjaga hati ini gitu ya, untuk bisa terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu istiqomah di jalan kebaikan. Maka ikhtiar kita adalah sering-sering berkumpul di majelis ilmu. Nah, majelis ilmu ini penuh dengan keberkahan dan ilmu ini bisa menjadi amal soleh kita. Ilmu itu tujuannya atau ketika kita dapat ilmu, ya tugas kita ada dua. Satu, tentu mengamalkannya. Yang kedua, menyampaikannya. Nah, yang bisa menjadi amal jariah itu yang mana? Yang ketika kita menyampaikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Kita sampaikan ke anak, ke pasangan kita, ke orang lain ya. Nah, ketika orang lain itu mengikuti apa yang kita sampaikan, insya Allah jadi amal jariah. Terus bagaimana caranya Mas Dedi biar saya ini, biar kita semua ini bisa bahagia bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Punya bekal abadi, punya pasif income amal soleh meskipun sudah tidak bisa sedekah, meskipun sudah tidak bisa nyantuin anak yatim, meskipun tidak bisa lagi membiayai rumah Quran, tapi gimana caranya biar bisa punya amal soleh terus. Nah, itu kita bahas nanti insya Allah selama 1 jam ke depan insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan kita niatkan ya Ayah Bunda, duduknya kita malam ini karena Allah, biar nanti jadi ibadah, biar jadi amal soleh yang mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, ya duduknya kita ini bisa jadi wasilah kemudahan-kemudahan Allah untuk urusan-urusan kita. Ya, duduknya kita malam ini bisa jadi jalan pertolongan Allah untuk setiap permasalahan dan kesulitan yang mungkin hari ini sedang kita hadapi, insya Allah. Baik, mungkin itu Ustadz Irgi di awal. Masya Allah, tabarakallah, ya Bunda. Ini sungguh-sungguh sangat bermanfaat ya bagi kita. Bekal selama insya Allah kurang lebih 60 sampai 90 menit ke depan. Nah, ya Bunda, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, semoga Engkau hujamkan ilmu yang bermanfaat kepada kami, ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kepada guruna kami persilakan. Pada Siap.
izin share screen dulu sebentar. Gini aman Ustadz Irgi, suara Alhamdulillah aman Ustaz. terlalu besar nggak aman ya? Baik, Bismillah, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, saya buka kembali dengan salam terbaik untuk semua. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keselamatan, ya. Allah karuniakan juga kepada kita semua rahmatnya juga keberkahannya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua ya? Ini yang sudah tampil di layar laptop, ada beberapa sahabat ya yang sudah eh, lama tak jumpa. Izin menyapa juga nih yang sudah on cam, ada Bunda Lulu dari Malang, Masya Allah. Terima kasih Bunda ya, sudah hadir. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita semua. Ada Bunda Nita Tangerang yang sedang di Madinah, Masya Allah. Mudah-mudahan segera ke Madinah ya kita semua. Tahun ini mudah-mudahan Allah undang, yang sudah ke sana diundang lagi. Alhamdulillah kemarin saya pun baru kembali membersamai jamaah umroh awal tahun dari Jalan Hikmah. Masya Allah, ya memang ada sesuatu yang istimewa di Madinah itu. Salah satu kota yang paling bisa bikin hati ini tenang gitu ya. Yang paling bisa bikin hati ini untuk diam sejenak, merenung tentang makna kehidupan, tentang arti apa yang sedang kita lakukan hari ini. Apakah sudah betul atau ternyata masih jauh dari kebenaran. Itu memang kita butuh waktu sejenak. Dan saran saya, Bapak Ibu, memang umroh ini bukan hal yang apa ya bahasanya. Kalau kalau sempat, justru harus disempatkan menurut saya, karena sudah menjadi kebutuhan bagi kita untuk mengenal diri dan mengenal Robnya ya, dan ikhtiarnya dengan umroh insya Allah. Ya mudah-mudahan. Kemudian tadi saya lihat juga di sini ada Bunda Nurma dari Surabaya, ada Bunda Yati dari Serambatan yang sedang di perjalanan. Kita doakan yang sedang di perjalanan, mudah-mudahan lancar perjalanannya, selamat sampai tujuan, dan yang diikhtiarkan mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Insya Allah. Ada Bunda Haja Nur dari Kaltara, Bunukan ya. Ya, sempat makan di rumahnya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa main lagi ke sana ya Bunda ya. Dan kemarin sempat juga kita syiar tentang apa keajaiban wakaf ya. Bagaimana kita bisa menyiapkan bekal abadi. Karena memang betul, Ayah Bunda, banyak orang yang sibuk mempersiapkan bekal di dunia, tapi lupa mempersiapkan bekal di akhirat. Kita sibuk nyari uang siang malam gitu ya, ditabung sampai nilainya luar biasa, baik yang di rekening maupun yang di lemari gitu ya. Tapi kita lupa yang dikumpulin itu belum tentu jadi rizki ya. Bisa jadi itu cuma jadi warisan yang akan kita tinggalkan. Nah, lalu bagaimana biar itu jadi rizki kita? Nah, ada caranya. Ternyata harta itu bisa dibawa mati. Harta itu bisa menjadi bekal kita yang mudah-mudahan tidak sia-sia. Ya, jadi lelahnya kita itu akan berdampak kepada kita. Harapannya begitu. Bukan hanya di dunia tentunya, tapi juga di akhirat kelak ya, teman-teman semua. Dan semua mungkin yang belum bisa saya sapa satu persatu, di kolom chat juga sudah ada nih yang ketik-ketik dari Tarakan ya. Ada Bunda Haryati sudah hadir. Masya Allah, dari Kendal juga sudah hadir. Ada Bunda Arum Monogiri, Bunda Nur Mudrikah Tangerang Selatan, Bekasi hadir. Bunda Reni sama-sama Bekasi ya. Hari ini alhamdulillah dari zuhur sampai sore cerah ya. Kemarin Masya Allah hujan terus, penuh dengan keberkahan insya Allah. Bunda Nita juga sudah hadir. Izin juga baca di kolom chat, Bogor hadir ya.
Ada Bunda Vilka, Depok hadir. Alhamdulillah. Masya Allah. Pokoknya sehat semuanya. Gorontalo hadir juga. Palembang hadir. Muko-Muko. Wah, ini belum pernah nih ke Muko-Muko ya. Hadir juga Muko-Muko. Jakarta Barat. Depok hujan ya. Masya Allah. Amin. Saling doain ya. Bunda Anita juga nih. Sehat-sehat semua. Padang. Baik, ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pertemuan kita hari ini. Ya, kita sama-sama niatkan karena Allah. Kita awali dengan Bismillah. Dan izin saya awali pertemuan ini dengan sebuah video, boleh ya? Video renungan untuk kita tentang apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita persiapkan sebagai bekal kita nanti. Boleh ya? Bismillah, kita saksikan video berikut ini bersama-sama. Saudaraku, hidup ini adalah sebuah perjalanan yang pasti ada akhirnya. Semua yang kita kejar, semua yang kita raih, dan semua yang kita miliki saat ini, cepat atau lambat semua akan kita tinggalkan. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan ketika saat itu datang, tak ada yang bisa diandalkan kecuali amal perbuatan. Jangan sampai kita salah tujuan. Jangan terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa tugas di dunia. Ingatlah, dunia bukanlah segalanya. Jangan sampai kita tertipu olehnya. Karena cepat atau lambat dunia itu akan sirna. Akan ada satu detik yang membuat semuanya akan berakhir. Dan ketika waktu itu datang, tak ada lagi yang bisa kita lakukan. Penyesalan pun tak ada guna. Maka pilihannya saat ini ada dalam diri kita. Kita ingin pulang menghadap Allah dengan kondisi yang seperti apa? Pulang dengan kondisi hati yang bahagia karena kita punya bekal amal soleh. Atau dengan penyesalan karena kita banyak amal salah. Semua akan diminta pertanggungjawabannya. Usia yang Allah berikan kepada kita hari ini jangan sampai disia-siakan. Gunakanlah dalam ketaatan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Harta yang hari ini Allah titipkan kepada kita juga akan dipertanyakan dari mana asalnya, untuk apa kita gunakan harta kita. Maka carilah harta dengan cara-cara yang baik dan gunakanlah di jalan yang baik. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya, bukan yang paling banyak hartanya. Jadikan harta kita menjadi wasilah kebaikan untuk banyak orang. Rizki yang hakiki itu bukanlah yang ada di tabungan, tapi justru yang kita sedekahkan di jalan kebaikan. Inilah saatnya kita mempersiapkan bekal abadi. Saatnya membuktikan cinta kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dan jangan tunggu nanti, karena hari esok belum pasti. Inilah saatnya pembuktian cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita memanjatkan ya puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya buat kita semua. Dan semoga dengan rasa syukur itu menjadi wasilah, menjadi jalan Allah semakin mencurahkan rahmatnya buat kita semua. Salam dan salam juga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda yang dirahmati Allah, dari video tadi banyak sekali yang perlu kita renungkan. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin kita akan diskusikan di awal, ya. Apa itu? Kira-kira apa yang akan kita sesalkan nanti, Bapak Ibu? Ketika kita di ujung kehidupan ini. Ketika malaikat sudah datang di hadapan kita dalam rangka mencabut nyawa kita. Kira-kira apa yang disesalkan? Apakah penyesalan itu datang karena kita belum punya harta yang lebih banyak? Apakah ada Bapak Ibu orang yang sudah mau meninggal nih, kemudian dia menyesal, ya Allah kenapa ya kok saya nggak berusaha lebih keras lagi? Kenapa ya kok saya nggak usaha lebih besar lagi? Kenapa ya kok saya nggak ngumpulin harta lebih banyak lagi? Apakah ada Bapak Ibu yang penyesalannya seperti itu? Ternyata rasa-rasanya ya tidak ada yang menyesal seperti itu. Atau mungkin ada yang menyesal karena belum punya jabatan yang lebih tinggi. Ya Allah kenapa ya saya nggak bisa dapet jabatan itu ya Allah? Kenapa ya kok saya nggak bisa jadi pejabat yang tinggi? Dan ini juga rasa-rasanya tidak ada yang menyesal seperti itu. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Makanya sangat aneh kalau ada di hari ini yang rela mengejar kedudukan tertentu, jabatan tertentu, hingga dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang-orang yang demikian, maka bisa dipastikan bahwa tujuan hidupnya sudah keliru. Kita seringkali sibuk mengejar dunia sampai-sampai kita lupa tugas di dunia. Kita terlalu mencintai dunia sampai kita lupa sama yang punya dunia. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kadang yang membuat kita tidak bahagia, hati ini tidak tenang, bukan kurangnya harta, bukan kurang tingginya jabatan kita, bukan. Yang bikin hati ini gak tenang adalah karena hati ini terlalu jauh dari sang pemilik dunia. Sudah terlalu jauh. Bahkan panggilannya sudah tidak bisa menggetarkan hati kita. Salah satu ciri hati orang yang beriman, Bapak Ibu, ketika hatinya mendengar nama Allah, maka hatinya bergetar. Pertanyaannya, masihkah hati ini bergetar Bapak Ibu? Ketika kita mendengarkan nama Allah dikumandangkan, ketika ayat-ayat suci Allah dilantunkan, masihkah bergetar? Atau mungkin biasa saja? Dan mungkin itu bisa jadi salah satu indikasi bahwa diri kita mungkin sudah mulai jauh dari sang pemilik dunia. Yang ketiga, apakah ada yang menyesal di ujung ajalnya? Ya Allah, kenapa ya kok saya nggak lebih terkenal lagi? Kenapa ya kok saya nggak punya follower yang banyak? Kenapa ya saya nggak bisa disukai sama banyak orang? Dan lagi-lagi Bapak Ibu ternyata bukan ini yang disesalkan. Ya, bukan ini yang disesalkan.
Kita hari ini terlalu sibuk nyari perhatian manusia, tapi lupa cari perhatiannya Allah. Setiap amal yang kita lakukan, setiap kebaikan yang kita lakukan, semua ingin dilihat oleh orang lain. Pengen dipuji oleh orang lain. Bahkan pengen disukai oleh orang lain. Kita terpenjara Bapak Ibu hari ini. Terpenjara karena tujuan kita yang masih fokus mengejar pandangan manusia. Maka malam ini Bapak Ibu ayo keluarlah agar kita lebih bahagia, agar kita lebih bisa menikmati hidup ini. Bahwa ternyata hidup ini jauh lebih luas tujuannya. Bukan tentang mereka, bukan tentang seberapa banyak yang menyukai diri kita. Tapi semua ini tentang bagaimana kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Dan kita juga mencintai Allah. Masya Allah. Yang keempat Bapak Ibu, ada nggak yang menyesal? Ya Allah saya nggak, kenapa ya Allah? Saya udah mau meninggal nih. Saya menyesal ya Allah belum keliling dunia. Ya belum ke Eropa, belum ke sini, belum ke sana. Rasa-rasanya ini juga tidak ya. Bahkan Allah juga memerintahkan lewat Rasulnya bahwa kalau kita ingin memaksakan untuk bisa keliling dunia, pastikan itu paling tidak ketiga tempat yang diperintahkan oleh Allah, Bapak Ibu. Ya, kalaupun kita ingin memaksakan jalan-jalan keliling dunia, pastikan itu untuk ketiga tempat. Apa itu? 1, Masjidil Haram. 2, Masjid Nabawi. Yang ketiga, ke Masjidil Aqsa. 3 tempat ini yang wajib kita kunjungi sebelum kita meninggal dunia. Kalau bisa diusahakan Bapak Ibu. Dan kita doa ya mudah-mudahan Allah mampukan, Allah sempatkan, Allah takdirkan kita bisa ke 3 tempat itu. Tempat terbaik, tempat yang disucikan, dimuliakan. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian coba deh, ketika kita ingin meninggal dunia, apa yang disesalkan? Ada seorang guru menasihati Bapak Ibu, Mas Dedi, ketika kita meninggal dunia, penyesalan itu cuma 1. Bukan tentang kurangnya harta, bukan. Bukan tentang pencapaian yang kurang banyak, bukan. Tapi ketika kita melihat wajah-wajah orang-orang yang mencintai kita, yang sebentar lagi kita tinggalkan. Kemudian kita bilang sama Allah, ya Allah, hamba menyesal telah menyia-nyiakan waktu yang telah kau berikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya Allah, hamba menyesal tidak meluangkan waktu lebih banyak untuk ibadah. Ya Allah, hamba menyesal tidak memaksimalkan waktu hamba untuk bersama mereka, ya Allah. Menjaga mereka, merawat mereka, membersamai mereka. Ternyata Bapak Ibu yang paling disesali adalah waktu itu sendiri. Ya, dan nikmat waktu ini menjadi nikmat yang paling besar sebenarnya. Dan semua akan dimintai pertanggungjawabannya Bapak Ibu. Ingat, semua akan diminta pertanggungjawabannya. Rasulullah SAW ya bersabda Bapak Ibu dalam hadis riwayat Tirmizi, tidak akan beranjak kedua kaki anak Adam di hadapan Robnya, di hadapan Tuhannya, sampai ia ditanya tentang 5 hal. Sampai ia ditanya tentang 5 perkara. Apa aja? Ternyata Bapak Ibu, kita akan ditanya tentang 5 hal ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya tentang umur kita. Umur yang sudah diberikan oleh Allah digunakan untuk apa?
Yang kedua, masa muda yang sudah ditakdirkan oleh Allah dihabiskan untuk apa? Apakah waktu yang diberikan oleh Allah digunakan dalam ketaatan atau lebih banyak dalam kemaksiatan? Bapak Ibu, kita sambil nimbang-nimbang hari ini. Seandainya ini waktu terakhir, dan ketika Allah bertanya tentang ini kepada kita, apa jawabannya Bapak Ibu? Apakah waktu yang sudah diberikan ini sudah dimaksimalkan dengan baik? Atau justru kita belum maksimal? Kita masih sibuk mikirin keinginan-keinginan. Kita sibuk mikirin apa-apa yang belum diberikan oleh Allah, dibanding sibuk bersyukur dengan apa-apa yang sudah diberikan. Kita kadang lebih kecewa dengan takdirnya ketimbang ridho dengan ketetapannya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, Allah juga akan tanya tentang harta kita. Allah akan tanya dari mana? Apakah cara meraihnya, mencarinya, memperolehnya dengan cara-cara yang baik? Atau justru dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bab rizki Bapak Ibu sesungguhnya sudah dijamin oleh Allah. Rizki setiap manusia semua sudah dijamin. Pasti dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seringkali kita sebagai manusia terlalu sibuk mengkhawatirkan apa-apa yang sudah dijamin oleh Allah, tapi tidak mengkhawatirkan yang belum dijamin. Apa yang sudah dijamin? Rizki. Kebutuhan kita sudah dijamin sama Allah. Tugas kita bergerak saja, berikhtiar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan turunkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita terlalu mengkhawatirkan apa-apa yang sudah dijamin, tapi belum khawatir tentang yang belum dijamin. Apa itu? Ya, surga neraka. Halal haramnya kita nggak perhatikan. Semua aturan digunakan, dijalankan hanya untuk mendapatkan uang yang banyak. Allah akan tanya Bapak Ibu. Semua akan dipertanggungjawabkan. Termasuk ketika kita sudah memiliki harta tersebut, Allah akan tanya, digunakan untuk apa? Lagi-lagi, apakah digunakan dalam ketaatan atau dalam kemaksiatan? Dan yang terakhir, Allah akan tanya tentang ilmunya. Ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita hari ini, apakah sudah diamalkan? Apakah sudah disampaikan ke orang-orang terdekat kita untuk diajak kepada kebaikan? Atau justru ilmu itu hanya lewat begitu saja? Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, gitu ya. Kalau bahasa seorang guru, kita seringkali ini jadi ahlul training, ya, ahlul workshop. Semua pelatihan, semua training kita ikutin, tapi tidak pernah berdampak kepada kehidupan. Kenapa? Karena tidak pernah diamalkan. Ya, sejatinya ilmu itu Bapak Ibu akan bisa mendatangkan dampak yang baik ketika kita betul-betul mengamalkan. Sedikit demi sedikit. Dan tidak ada yang kebetulan. Kita hadir hari ini ada 106 orang di Zoom ini. Semua takdir Allah. Tema hari ini pun semua karena Allah. Kita mendengarkan, saya pun menyampaikan gitu ya. Ini semua karena Allah. Termasuk ketika saya menyampaikan Bapak Ibu, saya selalu niat ya Allah, bisa jadi yang butuh materi ini bukan peserta, tapi kadang kita yang berbicara. Maka mudah-mudahan dengan menyampaikan ini, hamba dapat hidayah. Hamba dapat petunjukmu ya Allah, dan semakin kuat di jalanmu. Itu niatnya Bapak Ibu. Jadi bukan karena Bapak Ibu yang butuh, enggak. Kadang yang ngomong ini juga butuh diingatkan. Dan cara Allah ngingetin macam-macam. Ya bisa jadi hari ini cara Allah ngingetin kita. Wahai hambaku, sudah jangan terlalu sibuk nyiapin dunia. Ayo mulai sekarang siapin bekal akhiratmu. Karena waktu kita bisa jadi nggak lama lagi Bapak Ibu. Tidak ada jaminan yang tua itu duluan meninggal. Tidak ada jaminan yang sakit-sakitan duluan. Ya, kadang yang sehat tiba-tiba meninggal.
kadang yang masih baru lahir atau anak kecil, ya kalau sudah jalannya, sudah takdirnya, Allah panggil. Maka bersiap-siaplah Bapak Ibu sekalian. Maka kalau saya boleh rangkum Bapak Ibu, ya nikmat terbesar hari ini yang harus kita maksimalkan paling tidak dari hadis ini ada 3. Ya, nikmat waktu, nikmat harta, nikmat ilmu. Ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, mau jadi orang yang beruntung Bapak Ibu, ya selamat dunia akhirat. Yuk jalanin apa yang hari ini kita bahas bareng-bareng. Ya, bismillah. Yang pertama tentang waktu Bapak Ibu sekalian. Kita semua sadar, semua kita paham, waktu kita terbatas. Ada yang percaya Bapak Ibu bahwa hidup ini akan selamanya? Nggak ada ya. Bahkan ayatnya jelas. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tanpa terkecuali. Semua. Nah, ketika masa itu datang Bapak Ibu, bagaimana nasib kita? Ketika kita pensiun di dunia, ya pensiun di perusahaan saja, kita berpikir keras loh Bapak Ibu. Betul nggak sih? Bapak Ibu nih yang udah usia pensiun, ya mungkin atau sebentar lagi pensiun, biasanya kita berpikir. Bahkan ada salah satu peserta training yang dia tidak bisa menikmati hari-harinya karena terlalu khawatir tentang masa depan yang belum terjadi itu. Ketika ditanya, Bapak kenapa? Kok seperti khawatir? Seperti banyak yang dipikirin. Emang kenapa Pak? Iya Mas, saya lagi bingung. Saya lagi ketakutan, saya lagi khawatir tentang masa depan saya. Emang kenapa? Sebentar lagi saya mau pensiun, Mas. Kalau saya pensiun nanti gimana ya anak-anak, gimana saya, gimana nanti saya punya penghasilan apa enggak? Emang Bapak pensiunnya kapan? Masih 5 tahun lagi, Mas. Ya, jadi pensiunnya masih 5 tahun, tapi pusingnya udah dicicil dari sekarang. Lah, urusan dunia aja Bapak Ibu kita pusingin. Ya, yang bakal ditinggalin nih dunia ini itu kita pusingin dan kita persiapkan. Kita pengen banget ketika udah usia pensiun, udah nggak punya jabatan, nggak punya pekerjaan, kita punya passive income, punya penghasilan gitu ya, tanpa harus bekerja. Kita siapkan itu sampai sekarang. Kita ngumpulin modal, ya nanti dana dari BPJS, dari apa tenaga kerjanya gitu ya. Itu nanti diambil, udah disiapin, saya akan bikin usaha ini, usaha ini. Oh, itu luar biasa tuh. Ya Masya Allah. Tapi kita lupa, kita juga bakal pensiun di dunia sebagai manusia. Kita akan pensiun, Bapak Ibu. Lah sekarang pertanyaannya, kalau udah pensiun, terus penghasilan amal solehnya dari mana lagi? Yang mungkin sekarang membanggakan tahajudnya, membanggakan baca Qur'annya, membanggakan sedekah subuhnya. Dan ketika sudah meninggal, semua itu nggak bisa dilakukan. Pernah nggak berpikir Bapak Ibu gimana caranya ya? Kalau saya udah meninggal nih, ya pahala baca Qur'annya ngalir terus. Gimana caranya ya ketika saya udah meninggal nih, ya amalan sholatnya bisa ngalir terus. Dapat pahala sholat terus walaupun udah nggak sholat. Gimana caranya ya biar saya kalau udah meninggal nih, santunan anak yatim itu nggak putus. Meskipun saya udah nggak bisa sedekah lagi. Pernah nggak berpikir gitu Bapak Ibu sekalian? Maka hari ini waktunya. Dan kita harus bangun. Pengen nggak Bapak Ibu ketika udah meninggal nih kita transferan pahalanya ngalir. Ya, pahala sholatnya ngalir, pahala santunan yatimnya ngalir, pahala apa baca Quran yang ngalir. Lah kok emang bisa Mas Dedi? Bisa. Nanti kita bahas gimana caranya ya. Ini harus kita pikirin. Dan ini bukan hal sederhana Bapak Ibu. Kenapa sih saya senang banget ya menyampaikan ini dan saya nggak pernah bosan menyampaikan ini Bapak Ibu. Karena buat saya pribadi, ketika saya mengedukasi ini, saya sedang ingin mengajak banyak orang bahagia di akhirat. Punya bekal abadi. Ya, punya apa ya? Punya sesuatu yang nanti bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka yuk kita siapkan bekal abadi. Yang pertama Bapak Ibu, terkait waktu.
Agar waktu itu tidak sia-sia, maka perbaiki tujuan hidup kita. Yuk, bilang sama Allah. Boleh yuk, coba pegang dadanya nih. Jantung kita Bapak Ibu, coba dipegang. Ya, detak jantung ini sebagai bukti Allah masih ngasih waktu Bapak Ibu. Dan waktu ini bukan tanpa tujuan Allah berikan. Allah punya maksud. Bisa jadi usia kita ditambah sehari lagi karena Allah nungguin kita taubat. Bisa jadi hari ini ditambah lagi sama Allah sehari karena Allah nungguin kita beramal soleh. Saking cintanya Allah ya. Maka sambil pegang dadanya, yuk ikuti kata-kata saya. Kita ngobrol sama Allah. Sebentar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih ya atas waktu yang kau berikan. Makasih ya Allah ya, kau masih detakkan jantung ini ya Rabb. Terima kasih ya Allah atas kesempatan yang masih kau berikan kepada hamba. Meskipun hamba sadar ya Allah, hamba belum bisa maksimal mensyukuri nikmat waktu ini. Hamba sadar ya Allah belum bisa menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Maka ya Allah, mulai malam ini, hamba akan berusaha sebaik mungkin untuk menggunakan waktu yang kau berikan di jalan ketaatan. Ya Allah, mulai malam ini ya Rabb, apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, setiap aktivitas hamba, setiap kebaikan yang hamba lakukan ya Allah, mulai malam ini ya Rabb dan seterusnya, hamba akan niatkan semuanya hanya untuk mencari ridho-Mu saja ya Allah, bukan karena yang lain. Jadikan ya Allah setiap aktivitas hamba, jadikan setiap kebaikan hamba menjadi amal soleh yang kau ridhoi. Sehingga hamba jadi orang-orang yang beruntung ya Rabb. Yang ketika pulang menghadap-Mu nanti ya Allah, hamba bisa menjawab pertanyaan-Mu dengan baik. Ketika Engkau tanya ya Allah, waktu yang kuberikan untuk apa? Hamba bilang ya Allah, waktu itu hamba gunakan untuk ibadah, untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka insya Allah Bapak Ibu, dengan jawaban terbaik itu, Allah akan persilahkan kita memasuki surganya insya Allah bersama orang-orang yang soleh. Ya Allah, jagai niat ini ya Allah. Jagai niat ini dan kuatkan hati-hati kami ya Allah untuk terus berada di jalan ketaatan hingga nanti kembali kepadamu dalam kondisi yang terbaik, husnul khatimah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini penting. Bahkan saya pribadi untuk menjaga ya hati agar selalu tertuju kepada Allah. Saya selalu berikhtiar ngingetin diri. Dengan cara apa? Ketika mau berikhtiar, ketika mengawali pagi, saya bilang kayak gitu ke Allah. Ya Allah, sepanjang hari ini, apapun yang hamba lakukan, hamba niatkan karena-Mu saja. Karena Bapak Ibu hati-hati. Kadang kita ini merasa soleh, merasa baik, padahal bisa jadi saldonya di hadapan Allah nggak ada. Setiap kebaikan yang tidak diniatkan karena Allah tidak ada nilainya Bapak Ibu. Bahkan ibadah sekalipun, kalau niatnya bukan karena Allah, nggak ada nilainya. Ya. Makanya banyak sahabat-sahabat yang ketika datang
konsultasi tentang kehidupannya. Mas Dedi, saya udah praktek ini, saya udah melakukan ini, saya udah tahajud, saya udah duha, saya udah istighfar. Tapi kenapa kok pertolongan Allahnya nggak datang-datang? Janji Allah nggak mungkin salah Bapak Ibu. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan dikasih rizki. Itu ayatnya pasti. Syaratnya takwa. Apa takwa itu? Nurut sama Allah, ibadah. Nah, apa syarat ibadah? Ingat Bapak Ibu, syarat ibadah adalah ikhlas. Tujuannya murni karena Allah saja, bukan karena yang lain. Jangan-jangan ibadah kita hari ini bukan karena Allah, tapi masih karena yang lain. Ya, tahajudnya bukan karena Allah, tapi biar masalahnya beres, biar utangnya lunas. Kita masih modus, belum tulus sama Allah. Maka yang pertama Bapak Ibu, ayo jagain niatnya. Dan tujuan kita di dunia ini adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Ya, ibadah. Mas Dedi nggak boleh jadi pengusaha, nggak boleh dagang, nggak boleh jualan. Boleh. Asalkan itu semua dilakukan dalam rangka ibadah. Gimana caranya biar kerjanya jadi ibadah? Niatin karena Allah. Jadi pahami ya Bapak Ibu ya. Jadi ibadah itu bukan hanya di masjid. Ibu nyapu rumah kalau niatnya karena Allah itu ibadah. Masak di dapur niatnya karena Allah ibadah. Ya, jemurin pakaian sambil ngobrol sama Allah, ya Allah, jadikan ini ibadah hamba. Semoga pakaian ini ketika nanti dipakai beramal soleh pahalanya mengalir. Wah, indah. Makanya sering-sering connect ke Allah Bapak Ibu. Hatinya harus connect. Jadi hidup tuh nikmat, nggak berat. Ngelihat sesuatu yang tidak mengenakan itu tidak langsung responsif dengan emosi, tapi kita menangkap itu sebagai peluang amal soleh. Yang ngelihat rumah berantakan, tarik nafas, alhamdulillah ada peluang amal soleh nih hari ini. Ya, alhamdulillah masih ada yang berantakin rumah, tandanya masih ada keluarga kita di rumah kita. Masih banyak yang bisa disyukuri Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Allah lancarin. Kemudian, dan puncak dari ketakwaan. Puncak dari ketakwaan itu adalah cinta Bapak Ibu. Ya, ini pesan dari seorang guru. Puncak dari takwa itu adalah cinta. Dan yang namanya cinta tidak banyak meminta, tapi siap memberikan yang terbaik untuk yang dicinta. Ya. Dia beristighfarnya bukan karena pengen, apa bahasanya, bukan sebatas yang dikejar 100 kalinya, 200 kalinya, bukan. Dia melakukan yang terbaik itu untuk yang dicinta, agar dia mendapatkan perhatian dari Allah. Tahajudnya bukan biar masalah selesai, tapi tahajudnya itu adalah pembuktian cinta dia kepada Allah. Siap melakukan yang terbaik. Sedekah yang dia berikan bukan biar dibilang orang kaya sama tetangga, bukan biar dipuji sama orang sebagai orang yang dermawan, bukan. Biar dia mendapatkan cinta Allah, karena janji Allah. Ya, kalau kita pengen dicintai sama Allah, maka cintailah orang lain. Ya, Masya Allah. Ikuti aku. Jangan cuma ngomong cinta. Kita seringkali ngaku cinta, tapi buktinya mana? Dad, katanya cinta sama Allah, tapi kok sholatnya telat terus? Dad, katanya ngaku cinta sama Allah, itu ada saudaranya kesusahan kok nggak dibantu? Maka cinta yang seperti sedang dikatakan. Jangan-jangan belum cinta, tapi baru ngaku-ngaku cinta. Maka kita buktikan cinta kita sama Allah. Bapak Ibu tahu nggak, duduknya Bapak Ibu malam ini pembuktian cinta. Bapak Ibu punya pilihan untuk santai sambil tidur, ngopi, nonton TV, atau main HP gitu ya. Tapi ketika ibu bapak memilih untuk hadir di Zoom ini, niatnya belajar, Masya Allah, ini pembuktian cinta. Siap melakukan yang Allah suka dan meninggalkan yang kita sukai karena Allah. Masya Allah. Ini pembuktian cinta. Umroh haji itu pembuktian cinta.
Sedekah itu pembuktian cinta. Hanya orang-orang yang membuktikan cintanya kepada Allah yang bisa melakukan itu. Tapi kalau masih cinta dunia, susah. Beneran. Mau ngikut kajian malam ini susah. Kenapa? Karena masih cinta dunia. Aduh Mas Dedi, ini drama Cinanya lagi seru-serunya nih. Ini lagi booming-boomingnya ya, drama Cina, drama Korea gitu ya. Nah, jadi kalau masih urusannya dunia, Bapak Ibu susah melakukan ketaatan itu. Maka bisa dikatakan bahwa takwa itu adalah pembuktian cinta kita kepada Allah. Lalu bagaimana agar kita mendapatkan cinta Allah? Ternyata caranya, Bapak Ibu, cintai yang di bumi, maka Bapak Ibu insya Allah akan mendapatkan cinta yang di langit. Mau dapat cinta Allah Bapak Ibu? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan dalam sebuah hadis, sudah bocorin rahasianya. Apa itu? Ya, orang yang paling dicintai oleh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dicintai, bahkan paling dicintai oleh Allah, maka jadilah orang-orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Bu, ya, sebaik-baiknya manusia itu yang paling banyak manfaatnya. Maka sebelum kita meninggal dunia, Bapak Ibu pastikan hadirnya Bapak Ibu menjadi kebahagiaan orang-orang di sekeliling Bapak Ibu. Hadirnya Bapak Ibu menjadi kebahagiaan dan kemudahan bagi orang-orang di sekeliling kita. Kalau itu sudah terjadi hari ini, maka berbahagialah Bapak Ibu menjadi orang-orang yang beruntung. Tapi kalau sebaliknya, mohon maaf Bapak Ibu, kalau hadirnya kita ternyata bikin orang kecewa, bikin orang sakit, bikin orang rugi besar, dan bahkan banyak yang membenci diri kita, mohon maaf, kita menjadi hamba-hamba yang celaka. Ya. Maka Bapak Ibu, ayo bermanfaat buat orang lain. Dan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah memberi kegembiraan kepada seorang mukmin, menghilangkan satu kesulitannya, membayarkan hutangnya, dan menghilangkan rasa laparnya. Dan Rasulullah SAW bilang, dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan mereka, membantu urusan mereka. Itu lebih aku cintai ketimbang berdiam diri beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Masya Allah. Ayah bunda, kita tahu ya, ibadah di Masjid Nabawi itu keutamaannya kita akan dapat pahala 1000 kali lipat. Ya Bu, 1000 kali lipat, Masya Allah, dari masjid biasa. Kalau Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Tapi Rasul bilang, dan aku lebih suka keluar bersama saudaraku untuk bantu teman-teman yang lain dibanding berdiam diri beriktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Artinya apa? Ternyata Bu, bantuin orang lain pahalanya sangat besar. Ibu ngasih minum ke orang yang haus, ngasih nasi bungkus ke orang yang lapar, itu pahalanya besar Bapak Ibu, Masya Allah. Ya, dan Ibu bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Jadi untuk bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah itu nggak susah. Bagaimana kita bisa mencintai saudara kita, orang-orang di sekitar kita. Dan ini nanti kaitannya Bapak Ibu dengan harta. Ya, tadi waktu, yang kedua harta, kan gitu ya. Maka Bapak Ibu jangan sampai kita menyesal. Bapak Ibu tahu nggak apa yang disesalkan orang ketika sudah meninggal? Ini ada dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Inilah pentingnya kenapa kita harus bermanfaat buat orang lain. Infakkanlah sebagian dari apa yang kami telah berikan. Ya, infakkanlah dari semua sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada seseorang di antara kamu. Jangan sampai menyesal Bapak Ibu. Lalu kita berkata nanti, ya Allah, ya Rabb, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit saja, maka aku akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Bapak Ibu, jadi di saat yang bersamaan hari ini kita sedang Zoom, banyak saudara-saudara kita yang hari ini sudah di alam kubur. Mereka sedang berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, kasih kami kesempatan lagi ya Allah, sebentar saja.
agar hamba bisa bersedekah, agar hamba bisa beramal soleh. Ya, sebagian ulama mengatakan, membahas Bapak Ibu, kenapa yang diminta tuh sedekah? Kenapa yang pengen dilakukan tuh sedekah ketika dihidupkan kembali? Kenapa nggak umroh haji? Kenapa nggak bangun masjid gitu? Tapi ternyata Bapak Ibu, sedekah ini salah satu amalan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan di alam kubur. Masya Allah. Makanya banyak orang yang memohon untuk bisa bersedekah. Maka Bapak Ibu, ketika kita dititipin oleh Allah, diamanahi oleh Allah hari ini harta, gunakan harta itu di jalan kebaikan. Ya, cara cerdas mengabadikan harta adalah dengan sedekah. Rizki itu cuma 3 Bapak Ibu. Rizki itu 3. Yang dimakan itu rizki kita pasti. Dan itu pasti habis. Yang dipakai itu rizki kita. Dan itu pasti usang. Dan yang ketiga adalah yang disedekahkan. Dan itulah yang menjadi rizki abadi kita. Bu, yang di rekening itu belum tentu jadi rizki kita. Jangan-jangan masih ada rizki orang lain. Tiba-tiba mobil rusak, ternyata rizki tukang bengkel. Anak sakit, ternyata di rekening kita rizki dokter. Ya, maka biar ini menjadi rizki kita, gimana caranya? Ya, sedekahin. Itu yang menjadi rizki kita Bapak Ibu. Bekal abadi. Harta yang dibawa meninggal itu yang disedekahkan. Maka sudah berapa banyak sedekah yang kita berikan Bapak Ibu? Mulai dari zakat, infak, wakaf, ya sedekah tuh macam-macam. Dan semuanya Bapak Ibu, saran saya praktekin. Zakat itu wajib, jangan sampai tidak. Ini bekal abadi nih. Ya. Infak yang sedekah subuh, jalanin. Tapi jangan lupa, amal jariahnya juga disiapin. Yang akan menjadi pasif income kita nanti. Ya Bapak Ibu sekalian. Apa Mas Dedi manfaat sedekah? Keutamaan sedekah itu apa sih? Nah ini kita bahas. Ya, 1, kalau ketika Bapak Ibu banyak sedekah, nggak usah khawatir hartanya bakal habis. Tidak. Harta yang sering disedekahkan, dikeluarkan, dibersihkan, zakatnya dikeluarin Bapak Ibu, maka hartanya semakin berkah. Ini hadis riwayat Muslim. Harta tidak akan berkurang karena sedekah, bahkan bertambah, bertambah, dan terus bertambah. Yang kedua, apa keutamaan orang yang rajin sedekah? Dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bapak Ibu, dan ini tercantum dalam hadis riwayat Tirmizi. Sedekah dapat menghapus dosa kita sebagaimana air yang memadamkan api. Maka jangan heran ya Bapak Ibu, ada orang yang punya masalah, tiba-tiba dia sedekah, Bismillah ya Allah, tiba-tiba sakitnya sembuh, atau kesulitannya dikasih kemudahan oleh Allah. Nah, kenapa bisa begitu? Karena bisa jadi masalahnya datang karena dosanya. Karena ada dosa yang mengundang masalah itu. Nah, lantaran wasilah dia bersedekah, ya Allah ridho mengampuni dosa-dosanya, maka masalahnya selesai. Yang ketiga, sedekah kita Bapak Ibu ini menjadi naungan di hari akhir. Ya, menjadi naungan yang menjaga kita dari siksaan Bapak Ibu adalah sedekah kita diantaranya. Dan yang keempat Bapak Ibu, ini yang tadi saya katakan. Sedekah itu bisa menjaga seseorang meringankan ya atau menjaga dari siksa kuburnya. Salah satu manfaat sedekah itu bisa dirasakan langsung ketika kita nanti berada di alam kubur. Mau dapat benefit ini Bapak Ibu? Pengen hartanya berkah, pengen dosanya diampuni sama Allah, pengen dapat naungan di hari akhir, pengen dibebaskan dari siksa kubur. Ternyata caranya nggak susah ya, betul nggak? Caranya simple, sedekah. Ya, harus mulai rajin sedekah Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, sedekah yang seperti apa Mas Dedi? Saran saya Bapak Ibu, selain sedekah yang jangka pendek, sedekah subuh, sedekah Jumat, dan lain-lain, itu terus dirutinin. Tapi bunda, ayah, sahabat semua juga harus menyiapkan.
bagaimana caranya ya agar ketika saya udah nggak bisa sedekah, pahala santunan anak yatimnya terus mengalir, pahala sholatnya terus dapat, pahala baca Qur'annya terus dapat. Gimana caranya? Maka Bapak Ibu harus menyiapkan dengan amal jariyah, atau dengan kata lainnya wakaf. Wakaf ini cara cerdas Bapak Ibu, cara cerdas beramal soleh. Sekali memberi tapi pahalanya berkali-kali. Ya, ibu berwakaf, bapak berwakaf. Wakaf itu ada dua, ada sosial, ada produktif. Dua-duanya saling menguatkan, tidak terpisah Bapak Ibu. Wakaf sosial itu biasanya ibu bapak wakaf untuk bangun masjid, bangun yayasan yatim, bangun rumah Quran, pesantren. Ya, barang siapa yang membangun masjid, maka orang yang sholat di situ, maka pahala sholatnya kita dapat. Nah, ini cara cerdas nih. Ya, kalau kita pensiun di dunia aja pengen punya passive income, maka di akhirat ketika kita pensiun, passive income-nya apa? Ya, kita udah nggak bisa sholat. Bisa nggak dapat pahala sholat? Bisa. Dengan cara apa? Wakaf. Ya. Dan ada wakaf produktif. Kenapa ada wakaf produktif? Karena wakaf sosial seringkali nggak bisa jalan Bapak Ibu. Bukan karena kurang baik. Nah, ini gambarnya. Ya, banyak sistem-sistem kebaikan. Masjid udah dibangun, tiba-tiba terbengkalai. Nggak ada yang ngurus, nggak ada yang sapu. Kenapa? Karena nggak bisa gaji marbot. Ada rumah yatim, baru peresmian, 3 bulan tutup. Kok bisa begitu? Bukan karena programnya kurang bagus, tapi banyak sistem-sistem kebaikan yang bergantung hanya dari donatur atau dari donasi jangka pendek. Sehingga ketika donatur meninggal dunia, tidak ada lagi supportnya, selesai. Itu ibarat gambar Bapak Ibu yang di atas tuh. Ada anak kecil bawain air. Dia jalan berkilo-kilometer dari sungai, naik ke atas sampai di rumahnya dikasih airnya buat keluarga. Kebaikannya sampai. Ini ibaratnya Bu, kita sedekah misalkan buat tadi tuh buat anak yatim ngasih makanan, ya, ngasih apa gitu ya. Itu sedekah yang langsung habis. Kebaikannya sampai, kita dapat pahalanya. Tapi ketika anak ini udah nggak bisa bawa air, maka stop pahala kebaikannya. Maka perlu kita membangun sistem Bapak Ibu. Ya. Dua-duanya dari gambar ini sama-sama mengantarkan air. Tapi yang bawah ini dibangunlah sistem kebaikannya. Agar apa? Agar ada atau tidak adanya anak itu, airnya tetap sampai. Nah, inilah konsep wakaf produktif Bapak Ibu. Ya, harta-harta kita dikumpulkan, tidak langsung diberikan, tapi dijadikan mesin yang produktif. Di mana nanti mesin ini ya dibangunkan beberapa unit usaha, dan keuntungan inilah Bapak Ibu yang akan digunakan untuk support masjid. Biar bisa bayar marbotnya, bayar listriknya. Ya, hasilnya digunakan buat rumah yatim. Untuk apa? Makannya, sekolahnya, dan lain-lain. Untuk rumah Quran. Sehingga apa? Meskipun kitanya nanti udah meninggal Bapak Ibu, pahala amalan sholatnya dapat dari orang-orang yang sholat, yang masjidnya kita biayain listriknya. Pahala santunan anak yatimnya Bapak Ibu terus mengalir. Kenapa? Karena dari wakaf produktif yang kita sudah berikan, itu Bapak Ibu menghidupi banyak anak yatim. Pernah dengar nggak Bapak Ibu ada kisah Habib Bugak namanya, seorang ulama Aceh. Ulama Aceh yang dia berwakaf harta terbaiknya di tanah suci. Sampai sekarang Bapak Ibu, manfaatnya dirasakan oleh warga Aceh, masyarakat Aceh. Apa manfaatnya? Setiap jamaah asal Aceh Bapak Ibu, itu dapat uang saku. Kurang lebih sebesar 5 jutaan. Ya, 5 jutaan plus Al-Quran biasanya. Dan itu sekian ribu jamaah pasti dapat. Dan memang hanya jamaah Aceh. Karena akad dari ulama itu adalah untuk saudara-saudaranya dari Aceh. Dan itu Bapak Ibu diniatkan sudah 200 tahun yang lalu. Bayangin. Orang yang ngasih manfaat udah gak ada. Tapi sedekahnya terus mengalir sampai generasi yang kesekian ratus. Ini yang disebut orang cerdas. Dulu mau haji itu susah Bapak Ibu.
kadang jalan darat, ongkos habis di jalan, banyak yang meninggal. Makanya kalau orang tua kita zaman dulu ya, kalau mau hajian itu udah kayak perpisahan bener-bener Bapak Ibu. Ya, kalau nggak kayak sekarang gitu, udah canggih semua, ada pesawat dan lain-lain. Nah, mereka-mereka nih orang-orang soleh, Bapak Ibu berpikir gimana caranya nih biar bisa bantu saudara-saudara mereka yang hajian. Akhirnya apa? Mereka berwakaf, bebasin sebuah tanah. Dibangunlah hotel-hotel hari ini. Nah, dari hotel itu Bapak Ibu sewanya diniatkan buat bantuin saudara-saudaranya. Dan luar biasa, udah 200 tahun Bapak Ibu. Orangnya udah nggak ada, tapi pahalanya masih mengalir. Pertanyaannya, mau punya amalan yang begitu Bapak Ibu? Pengen punya pasif income amal soleh yang kitanya udah nggak ada, tapi pahalanya terus mengalir. Nah, ini adalah cara cerdas beramal soleh. Sekali memberi, namun bisa mendapatkan pahalanya berkali-kali. Ya, meninggalkan jejak bekal abadi. Masya Allah. Wakaf itu adalah bekal abadi, Bapak Ibu. Ya, amal jariah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Dan insya Allah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menitipkan atau mengeluarkan ya wakaf terbaiknya dengan niat karena Allah, insya Allah 3-3 ini dapat sebenarnya. Amal jariahnya dapat, ilmu yang bermanfaat dapat, doa anak yang soleh dapat. Kenapa? Karena wakaf yang dikelola Bapak Ibu, hasilnya kita gunakan ya untuk apa? Untuk gerakan dakwah, ilmu yang bermanfaat, untuk biayai penghafal Quran. Kita sedang mencetak guru-guru ngaji yang kita akan sebar di seluruh Indonesia. Dari setiap hurufnya akan mengalir Bapak Ibu sekalian. Dan untuk anak-anak yatim kita. Dan setiap saat anak-anak dia selalu mendoakan para donaturnya, para pewakaf-pewakaf yang luar biasa. Dan ini menjadi bekal Bapak Ibu buat kita semua. Dan kalau dinilai pakai uang Bu, wah jauh. Ya, kalau kita nilai dengan nilai uang yang diberikan, mungkin Bapak Ibu itu jauh lebih berharga. Amal soleh yang akan berkembang terus. Maka sangat rugi kalau kita nggak punya yang namanya wakaf Bapak Ibu. Saya lagi bikin gerakan Bapak Ibu. Gerakan mengedukasi umat. Biar mereka paham. Banyak orang yang udah sadar zakat. Ya sedekah subuh rajin. Tapi yang mensyiarkan wakaf ini masih sedikit. Dan wakaf ini menjadi peran penting Bapak Ibu untuk bekal kita nanti di akhirat, bekal abadi. Sedekah yang sekali ngasih tapi pahalanya berkali-kali, yaitu adalah wakaf. Ya, teman-teman semua. Maka saatnya beraksi Bapak Ibu. Jadilah bagian dari perubahan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat, bukan yang paling banyak hartanya. Ya, tidak ada yang kebetulan sampai kita berada di sesi ini. Mungkin Bapak Ibu juga beberapa ya sudah sering mendengar materi ini. Tidak apa-apa. Mungkin semakin memahami, ya semakin kita paham insya Allah semakin gemar nanti bersedekah, berzakat, juga berwakaf insya Allah Bapak Ibu. Karena kadang pemahaman itu menentukan amal perbuatan. Ya kalau sekedar tahu ilmunya baru di kepala, memang kadang susah tuh praktek. Nah, tapi kalau sudah paham, biasanya otomatis jadi amal perbuatan. Nah, bagaimana menjadikan ilmu yang tadinya tahu jadi paham? Caranya cuma satu, yaitu terus belajar, terus praktek Bapak. Terus belajar sampai kita benar-benar paham, terus diulang. Ya, insya Allah. Dan saya bikin gerakan. Ya, gerakan 50.000 wakif. Jadi orang-orang yang sudah sadar bagaimana dia harus mempersiapkan bekal abadinya, investasi akhiratnya, pasif income amal solehnya nanti ketika sudah meninggal. Ya, gerakan 50.000 wakif ini gerakan awal Bapak Ibu yang sudah dijalankan, digaungkan sejak 2 tahun terakhir. Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya cuma berharap mudah-mudahan ya Allah ini jadi amal soleh saya juga. Jadi amal jariah saya juga ya Allah. Ya mudah-mudahan ini jadi kebaikan bareng-bareng Bapak Ibu, kebaikan yang berjamaah. Pertanyaannya, siap bergabung Bapak Ibu di gerakan kebaikan ini? Orang-orang yang akan punya bekal abadi.
gerakan 50.000 wakif. Bahkan saya bikin target, saya tantang teman-teman. Ya kalau bicara hartanya banyak mah nggak usah dikasih angka ya, silahkan yang terbaik. Mau 10 juta, 20 juta, 30 juta, silahkan. Sampai ada seorang sahabat setelah dia paham tentang wakaf Bapak Ibu, Masya Allah beliau wakaf rutin. Dari keuntungan perusahaannya itu setiap bulan dia sisihkan sekian puluh juta untuk wakaf. Karena dia sadar ternyata bekal abadi ini sangat penting. Ya, dia sering CSR, dia sering bantuin orang, sangat baik hati orangnya. Tapi setelah dia baru memahami ya keutamaan wakaf, alhamdulillah beberapa kali beliau nitipin wakafnya. Dan ini juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu yang punya usaha, silahkan. Ya, bahkan nanti usahanya di branding, ya usaha ini mensupport gerakan wakaf produktif Yayasan Wakaf Peradaban Internasional, boleh silahkan ya, untuk menambah semangat kita dan juga mudah-mudahan menambah loyalitas customer kita juga ya Bapak Ibu sekalian. Oh, ternyata usahanya ibu ini sangat mendukung gerakan wakaf produktif. Sama saja ketika kita belanja di sini, makan di sini, insya Allah dapat juga. Nah, gitu tuh. Silahkan Bapak, ini jadi gerakan kita bersama. Tapi jangan khawatir, Mas Dedi saya nggak punya uang yang banyak. Ya Bapak Ibu, saya mau ngajak wakaf rutin. Nggak perlu gede-gede. Mau 50.000 sebulan, 100.000 per bulan. Tapi targetin paling tidak seumur hidup saya pernah berwakaf 1 juta aja. Itu meminim banget lah. Ya 1 juta bisa nggak ditargetin? Insya Allah Bapak Ibu udah banyak yang ikutan gerakan ini. Ya, jadi banyak teman-teman yang udah gabung dan setiap bulan kita ingatkan. Bahkan ada yang beberapa udah nggak diingetin lagi. Pokoknya tiap tanggal berapa dia, Mas Dedi Bismillah titip 100.000. Alhamdulillah Bunda, mudah-mudahan berkah buat Bunda dan keluarga. Alhamdulillah. Ya, bahkan testimoninya luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini dititipin harta yang mungkin cukup banyak, ya Bismillah. Ya Bapak Ibu, mau kapan lagi? Ya barangkali ini sinyal dari Allah, ini tanda dari Allah bahwa kita harus segera menyiapkan bekal terbaik kita lewat harta yang dititipkan oleh Allah hari ini. Ya, Mas Dedi digunain di mana sih kalau dititipin di wakaf peradaban? Bapak Ibu sekalian, hari ini kita kelola di beberapa unit usaha yang insya Allah itu minim resiko gitu ya, tapi menguntungkan. Dan keuntungan ini kita salurkan ke gerakan kebaikan yang memang sudah kita bangun bertahun-tahun ini Bapak Ibu. Kan PPA sudah berumur, komunitas kita ini sudah berumur sekitar 12 tahun Bapak Ibu. Dan sudah ada rumah Quran yang kita bangun sejak lama, ada yayasan yatim. Ini jadi bukan apa ya bahasanya, bukan yang tidak terencana, tapi semua sudah kita setting agar rumah Quran yang kita bangun ini menjadi proyek kebaikan kita bareng-bareng. Ya, total rumah Quran kita hari ini ada sekitar 43 di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Dan ini butuh kita support. Harapannya nanti ketika mesin wakaf ini makin besar, dan doain Bapak Ibu, doain. Ya, tahun 2026 ini kita target pengen bikin sekolah ya formal, di mana nanti sekolah ini ya saling subsidi ya. Ada yang memang kita mudahkan, ada yang memang punya rezeki ya berbayar. Nanti keuntungannya buat support yatim, buat support pesantren Quran kita, sehingga ini jadi mesin yang terus hidup meskipun kita nanti sudah tidak ada, insya Allah. Nah, nih Bapak Ibu, saya tampilkan ya momen penyerahan hasil pengelolaan wakaf produktif. Nanti Bapak Ibu juga boleh ikut lagi. Ada momen, saya mudah-mudahan di pekan depan ya, Bang Rijal kita siapin. Saya akan melaporkan secara langsung pengelolaan wakaf produktif dan wakaf sosial yang dititipkan di Yayasan Wakaf Produktif, Wakaf Peradaban Internasional. Yang mau hadir boleh biar tahu ya sejauh mana sih gerakan yang dilakukan di Yayasan Wakaf Peradaban Internasional. Kalau udah makin kenal, insya Allah ya makin percaya dan kita bareng-bareng di sini. Ya, boleh kita saksikan video ini Bapak Ibu. Ini dokumentasi ketika penyerahan hasil wakaf produktif yang dikelola. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.
things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, I realize what I was missing by being far from you. And Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. And Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Masya Allah. Siap Bapak Ibu, ini saatnya kita bareng-bareng ya mengambil langkah, mudah-mudahan ini jadi kebaikan buat kita semua. Bagi teman-teman yang ingin memaksimalkan acara malam ini sebagai langkah ya yang mudah-mudahan Allah ridhoi, sebagai langkah kita menyiapkan bekal terbaik kita sebelum kita kembali kepada Allah, maka yuk gabung Bapak Ibu sekalian di gerakan 50.000 wakif ya, memberikan wakaf terbaiknya. Dan insya Allah bagi teman-teman yang hari ini berkomitmen ya untuk berwakaf minimal, ada yang mungkin dititipin harta lebih gitu ya, minimal 10 juta, insya Allah kami kirimin hadiah nanti ya, ada buku dan juga ada eh, rompi sholat insya Allah spesial dari Yayasan Wakaf. Buat teman-teman yang pengen wakaf rutin target 1 juta tapi dalam setahun Mas Dedi, nggak apa-apa. Wakaf tidak ada besar kecil Bapak Ibu. Yang penting niatnya karena Allah, Allah tahu kok kemampuan kita ya insya Allah. Karena kalau setiap kebaikan itu dinilai dari besarannya, ya Allah nggak adil gitu ya. Maka yang bisa masuk surga orang kaya doang, enggak gitu ya. Jadi teman-teman, Allah melihat keikhlasannya, ketulusannya. Berapapun ketika itu benar-benar karena Allah, maka nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan nanti teman-teman di scan, diisi, ya mau wakaf sekali boleh, mau wakaf rutin boleh. Alhamdulillah kalau bisa rutin. Ya, yang dititipin harta besar mau langsung gede boleh. Ya, yang mau apa namanya nabung target nanti 1 juta minimal 100.000 100.000 boleh. Ya, Mas Teddy 10.000 boleh nggak masalah sebenarnya ya. Jadi nggak ada batasan angka. Tapi saya mau ngajak di sini yang hari ini memang terketuk hatinya dan punya panggilan, saran saya segerakan. Karena biasanya godaannya kuat juga untuk sedekah. Bismillah ya teman-teman. Boleh di screenshot Bapak Ibu. Boleh disimpan barangkali nanti ada saudara, ada siapapun rekan-rekan kita yang pengen kita edukasi juga. Ya, karena ilmu ini bukan hanya untuk diri kita, tapi buat orang-orang di sekitar kita. Andai pun Bapak Ibu ingin mengundang ya, saya pribadi untuk menjelaskan di komunitas Bapak Ibu, insya Allah sangat-sangat berbahagia kalau memang ada kesempatan itu ya. Kita edukasi ini dan ini jadi amal jariah buat kita semua. Ya, jadi silakan di-scan, nanti diisi namanya. Kalau berkenan diingatkan admin, silakan di checklist Bapak Ibu. Nanti kita akan ingatkan secara rutin. Nah, nanti Bapak Ibu akan tergabung di grup ya. Tergabung di grup gerakan 50.000 wakif yang akan insya Allah diupdate gerakan-gerakan yang sudah kita lakukan di lapangan. Yang mau langsung transfer juga boleh ya, teman-teman semua. Ini rekeningnya, yang mau langsung eksekusi boleh juga disimpan, di screenshot. Kalau Bapak Ibu mau ada CSR dari perusahaan gitu ya, atau mau apa namanya wakaf kapanpun silahkan boleh. Memang ada beberapa nomor rekening ya, yang ini yang memang kita berkolaborasi dengan komunitas ya PPA Institute, Insya Allah. Ada adminnya, silahkan Bapak Ibu, atau di kolom chat ya, silahkan dibantu oleh teman-teman admin. Mungkin itu teman-teman, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, manfaatkan momen hari ini untuk kita sama-sama menyiapkan bekal terbaik ya sebelum kita menghadap Allah, dan mudah-mudahan kita punya jawaban terbaik nanti ketika kita punya bekal abadi.
Iya, jadi wakaf itu bekal abadi, Bu. Nilainya nggak boleh dikurangin. Ya, yang digunain itu hasil pengelolaannya. Nah, tadi yang dibagi-bagi itu hasil pengelolaannya, Bapak Ibu. Ya, insya Allah. Barakallah, mungkin itu. Setelah ini mungkin sesi tanya jawab dulu. Barangkali ada yang belum jelas. Barangkali ada yang ingin bertanya dulu sebelum berwakaf. Dipersilahkan ya. Maka momen setelah ini saya serahkan dulu ke Ustadz Irgi untuk memandu tanya jawab. Mungkin itu teman-teman, saya tutup dulu untuk sesi kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, Hai Bunda, sahabat-sahabat semuanya. Jazakumullah khairan katsiran kepada Gurunda yang sudah menemani dan membersamai di sesi pertama ini. Selanjutnya adalah sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Silahkan bagi ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya yang ingin bertanya langsung, via raise hand dipersilahkan. Insya Allah kami akan mempersilahkannya. Dan yang ingin bertanya via chat, insya Allah kami akan bacakan. Baik, sudah ada yang masuk. Pak Ustadz, untuk wakaf bisa dinamakan untuk orang tua dari Ibu Septiana dari Kendal. Masya Allah. Ya, ayah bunda, jadi wakaf ini boleh dinamakan orang-orang yang dicintai sebagai hadiah. Ya mudah-mudahan ini jadi bekal abadi juga buat orang tua kita yang mungkin sudah tiada, yang mungkin selama hidupnya belum punya aset jariah, maka kita sebagai anak hadiahkan. Nanti insya Allah ada sertifikatnya ya Bunda. Makanya nanti kalau bisa ketika wakaf baiknya konfirmasi ya, konfirmasi ke admin atau ke saya boleh ya. Intinya Bapak Ibu nanti ada bukti wakafnya, sertifikat dan apa, dan insya Allah akan digunakan sesuai dengan akadnya ya, seperti itu. Boleh, boleh banget, dan itu memang sebagai kita bukti ya, anak yang soleh dan soleha kepada orang tua kita, salah satunya menghadiahi orang tua kita bukan hanya pakaian di dunia, bukan hanya menghadiahi makanan enak di dunia atau ngajak ke restoran, tapi juga kita bisa menghadiahkan mereka apa ya bahasanya, sebuah sesuatu yang berharga, yang manfaatnya itu bisa dirasakan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kenapa saya bilang bukan hanya di dunia? Bagi yang masih hidup bisa jadi Bapak Ibu, kalau kita niatkan buat orang tua kita, tadi itu bisa menjadi wasilah penghapus dosa-dosa orang tua kita, bisa menjadi pelindung orang tua kita, bisa jadi yang sedang hari ini mungkin punya permasalahan apapun itu, bisa jadi jalan pertolongan Allah. Ya, wallahu alam bishawab. Jadi ayo kita hadiahkan buat orang tercinta, itu sangat-sangat dianjurkan juga. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Alhamdulillah barakallah Bunda ya sudah berniat yang sangat mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Baik, selanjutnya kepada Ibu Birawita. Assalamualaikum Ustadz, apakah wakaf pembebasan tanah pesantren yang pernah di-share dulu, apakah sudah ditutup atau lunas? Oh, siap. Nah, ada yang nanya ya? Ada Ustadz. Alhamdulillah. Nah, betul. Insya Allah Bunda nanti kita laporin, ada PDF-nya juga udah kita siapkan, nanti juga ada Zoom-nya. Jadi update-nya, Alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan dan tanahnya sudah dibebasin Bunda. Itu di Sagala Herang ya. Ini buat update juga ke teman-teman, mungkin banyak tanda tanya juga terkait Sagala Herang. Alhamdulillah sudah ditunaikan. Memang waktu itu akadnya buat bangun masjid dulu ya awalnya. Ternyata ada apa, masukan bahwa sebelum bangun masjid baiknya dibebasin dulu lahannya. Ya, karena ada satu bidang itu di depan menghalangi, takutnya kalau udah jadi itu nanti jadi kendala di masa yang akan datang, sehingga strateginya berubah tuh. Yang harusnya kita langsung bangun masjid, kita bebasin dulu semua lahannya, dan hari ini sudah berdiri masjid sementara, ya, musola sementara untuk anak-anak sekitar belajar ngaji, dan sudah ada santrinya Bapak Ibu. Dan insya Allah ini target kita juga nih 2026, mudah-mudahan ya masjidnya kebangun. Ya, insya Allah kita akan mulai bangun masjid permanennya, Bapak Ibu sekalian, biar nanti banyak warga yang bisa belajar. Hari ini sudah mulai ramai. Dan ada santri dari lulusan pesantren kita juga, ya, dari One Quran Institute yang hikmat di sana, stay di sana, tidur di sana, khusus untuk ngajarin anak-anak di Segala Herang. Masya Allah. Boleh, nanti silahkan yang mau nitip wakaf sosial juga sama. Intinya Bapak Ibu, wakaf yang dititipin ini bisa sosial, bisa produktif. Nanti boleh diakatkan. Ya, insya Allah. Zakat mal juga boleh, Bunda. Insya Allah kita juga eh, mitra dari Lasnas kita. Ya, uniknya di komunitas kita ini udah lengkap legalitasnya.
Lasnasnya ada, wakafnya juga ada, semuanya udah ada izinnya insya Allah. Oh iya, nih Bu Amalia katanya pernah ngikut nih, mungkin dicatat ya admin ya. Karena memang di Yayasan Wakaf ini sudah terjadi beberapa kali restrukturisasi nih Bunda ya. Alhamdulillah sekarang kita coba perbaiki apa-apa yang kurang kemarin. Mohon nanti diingatkan kami kalau Bunda nggak dapat ya boleh japri ke admin Mas Afan atau mungkin ke apa admin yang lain ya yang mungkin nomornya bisa dibantu teman-teman di kolom chat. Wakaf mobil boleh Bunda. Iya, wakaf mobil kalau Bunda ada mobil, Mas Teddy ini ada mobil, boleh nggak saya wakafin buat gerakan dakwah boleh. Ya karena hari ini memang ketika kita mau syiar, kadang nyari-nyari kendaraan juga. Ya lumayan kalau ada mobil kita bisa ketika ngunjungin santri, ya kemudian ketika kita mau ngadain agenda seminar tentang wakaf di kota mana, ya kalau masih di Jawa, Pulau Jawa, kita bisa bawa kendaraan. Boleh, boleh kalau mau ada mobil. Ya, kalau tidak ada balasan, Bunda boleh ke nomor saya ya. Ini nomor saya. Nah, Bunda Amalia sudah saya respon di kolom chat. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan atau usulan, masukan boleh. Kalau di masa lalu ada yang kurang-kurang dan mungkin ada yang mengganjal gitu ya, boleh insya Allah. Kalau zakat, ini ada yang bertanya juga Bunda Yati, zakat mal alokasinya buat apa? Kalau zakat itu Bapak Ibu, alokasinya sudah ditetapkan ya oleh Al-Quran langsung. Itu penyalurannya khusus ke 8 asnaf ya, 8 golongan. Tidak boleh di luar itu. Insya Allah kalau zakat memang disalurkannya ke 8 itu saja. Nah, berbeda kalau misalkan infak, ya kalau infak lebih umum. Atau wakaf, ya hasilnya tentu kalau wakafnya nggak boleh digunakan. Misalkan Bapak Ibu wakaf nih 10 juta, maka 10 juta itu nggak boleh diapa-apain. Harus ada selamanya, itu bekal abadi. Yang boleh digunain itu adalah hasil pengelolaannya. Nah, itulah wakaf. Ya, jadi bekal abadinya tetap berada. Nah, Bapak Ibu bisa sedekah dari hasil pengolahan itu. Nah, itu yang disebut amal jariah tadi. Ya, insya Allah. Boleh, Bunda, silakan. Nah, yang mobil, oh, yang mobil, Bunda, iya. Jadi boleh langsung aja di call di apa di link yang sama. Berarti yang Bunda masuk itu maksud itu adalah ini ya, ijabah transport. Jadi salah satu pengelolaan wakaf produktif yang dikumpulin hari ini, Bapak Ibu, itu digunakan salah satunya adalah untuk salah satu unit usaha kita sewa mobil. Masih berjalan, Alhamdulillah. Jadi sewa mobil namanya Ijaba Transport. Hari ini mobilnya disewa oleh salah satu ekspedisi. Nah, sebulannya kurang lebih 4,3 juta sewanya. Mobilnya blend van. Harga mobil barunya itu 170 juta. Nah, harapannya mudah-mudahan tahun 2026 ini kita bisa nambah mobil lagi, Bunda. Boleh? Ya, jadi kalau Bunda punya akad, Mas Dedi, ini saya buat mendukung yang ijabah transport, mau eksklusif buat ijabah transport boleh. Masih berjalan itu. Jadi unit usaha kita hari ini, Bapak Ibu, biar ini ya, mungkin biar tergambar. Satu, kita hari ini bermitra dengan perusahaan logam mulia, yaitu brand EOA Gold dan Miracle Gold. Ya Bapak Ibu kalau nabung emasnya EOA Gold atau Miracle Gold, berarti Bapak Ibu sudah mendukung gerakan wakaf produktif. Dan besarnya mukaf alaih kita hari ini dari dua brand itu, alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini juga jadi amal jariah buat para agentnya, para distributornya dan konsumennya. Yang kedua, kita hari ini punya ijabah transport tadi yang sewa mobil ya, dan itu mobil blend van Grand Max disewain. Kalau Bapak Ibu mau satu mobil, Mas Teddy saya mau satu mobil 170 juta, Bismillah. Ya, nanti kita punya mekanisme Bapak Ibu bagaimana caranya menjaga nilai asetnya biar nggak turun. Ya, gimana caranya nanti nggak susut, itu kita udah ada mekanismenya. Sehingga asetnya 170 juta itu kita jagain. Ya, mudah-mudahan nanti dijagain sama Allah juga. Sebagai manusianya kita udah bikinin skemanya Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, kita hari ini bekerja sama dengan Mitra Nazir, pabrik pemecah batu. Punya alumni kita Bapak Ibu di Banyuwangi. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Kita di situ mensupport pengadaan mesin sama penambah modal untuk bahan baku batunya. Nah, itu ada bagi hasil. Nah, terus juga kita sempat bermitra dengan pengusaha kentang, ya komoditi kentang. Dan beberapa yang lainnya lah ya. Ada perusahaan cetak juga.
cetak untuk packing emas. Ini juga alhamdulillah sudah rutin masuk. Jadi udah mulai berkembang nih, alhamdulillah Bapak Ibu. Mudah-mudahan doain ya. Mudah-mudahan semuanya amanah, semuanya dimudahkan, dijagain, dan ini jadi proyek kebaikan kita bersama yang insya Allah menjadi legasi, menjadi warisan terbaik sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, namanya manusia pasti masih banyak kekurangan ya Bapak Ibu. Tapi insya Allah secara niatan, secara strategi kita sudah coba jagain ya semuanya semaksimal mungkin insya Allah. Boleh Bunda, silakan yang ini mau. Boleh, masih Bu Kuswaryantini, boleh. Boleh ngubungin saya aja ya Bunda ya kalau memang bingung abinnya ke saya. Ini nomor saya udah saya chat. Untuk ke Kamaya boleh, itu udah di admin ya. Oh ya, coba di ini lagi, takutnya ketumpuk nih Bu Yati. Mohon maaf ya kalau belum terespon, Masya Allah. Baik, Bunda, mungkin itu jika apa namanya masih ada pertanyaan, boleh ya di Japri. Intinya saya siap merespon, insya Allah mudah-mudahan. Dan kalau bisa nanti memang butuh ditelepon, saya akan telepon ya insya Allah. Dan mudah-mudahan lagi-lagi kita bisa bareng-bareng. Nah, saya pengen bikin agenda nanti mudah-mudahan ya. Lagi-lagi nih rencana niat baiknya ngajak Bapak Ibu juga tuh ketika menyerahkan hasil wakaf produktifnya itu bisa ikutan bareng-bareng. Jadi kayak study tour, menarik ya. Study tournya bukan ke tempat wisata, tapi nginep bareng bersama anak yatim di Yatim Village, atau mungkin bermalam bareng dengan santai-santai kita di One Quran Institute di Bandung, ya di Jatinangor. Itu suasananya enak banget, ya bikin hati tuh makin apa ya adem, tenang, dan insya Allah menguatkan keimanan kita juga. Mudah-mudahan nanti dikasih ininya, dikasih kemudahannya ya. Target sih tahun 2026 ini ada agenda itu, insya Allah. Oke, itu boleh ya ke admin Maya boleh, ke admin Afan boleh, silahkan ayah bunda semua. Intinya kami dari Yayasan Wakaf Peradaban siap ya, siap merespon Bapak Ibu semaksimal mungkin. Mungkin itu strategi. Masya Allah berkah nih buat malam ini. Silakan bagi yang belum gabung di linknya, teman-teman boleh di-share lagi linknya mudah-mudahan ya. Mm, Mas Dedi tadi ada pertanyaan, kecil boleh nggak? Nggak masalah. Ya Allah nggak ngelihat kecil gedenya Bapak Ibu. Kecil, rutin, lebih Allah cintai. Karena dari yang kecil itu kadang kita benar-benar melatih diri untuk membiasakan berbuat kebaikan. Karena kalau kebaikan itu kalau nggak dipaksa, kadang nggak terbiasa. Ya, terbiasa itu kadang harus dipaksa dulu awal-awal. Ya, Bismillah. Oke, gitu Ustadz Irgi. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan ya dalam penjelasan. Ya, saya kembalikan lagi ke Ustadz Irgi nih. Insya Allah baik Hasan, jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah ya Bunda, kalau misalnya tadi disampaikan oleh Guru Bunda, kalau ada pertanyaan yang dikira membutuhkan penjelasan lebih, insya Allah japri saja ke beliau, sudah dicatat di nomornya ya, dan insya Allah bisa di follow up juga ke Kak Amaya. Sama-sama Bunda, kita doakan Gurunda kita Sadedi senantiasa Allah berikan kesehatan, keberkahan ilmunya, senantiasa kita sebagai muridnya dapat terus menimba ilmu dari beliau. Amin ya Allah. Alamin. Baik, ayah Bunda, sahabat-sahabat semuanya, kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di kalam yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian sudah hadir malam ini. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Rizkinya berkah berlimpah, bermanfaat buat orang banyak insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Siap? Izin undur diri Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam.